Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Taufik. Tentunya masih di channel Jendela Mistis. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Dan bagi yang berpuasa, semoga dilancarkan sampai di hari akhir puasa. Bagi kalian yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Agar saya di sini selalu semangat mencoba memperbaiki untuk memberikan cerita-cerita horor yang sangat ekstrim bagi kalian semua. Ya sudah, tidak perlu berlama-lama lagi. Langsung saja, Menggosipin Setan dimulai. Jin peludah dan jin penjilat untuk penglaris makanan. Bakso ini sangat enak. Setiap menyesap kuah dan kugigit dagingnya, ada sensasi yang benar-benar membuatku ketagihan. Kenyal dan empuk saat dicecap. Tak lupa juga memberi saus sambal serta kecap. Aromanya saja sudah menggugah selera. Terasa nikmat dan sedap. Hari ini ibu tidak memasak makan malam karena pergi menyelawat. Lalu dia menyuruhku untuk membeli bakso urat. Kedai bakso Mang Jaja terletak di persimpangan jalan yang kulewati setiap pulang dan berangkat sekolah. Mang Jaja penguasa segala rasa bakso. Pria parubaya nan Tambun itu baru saja membuka warung bakso beberapa waktu lalu, dan selalu ramai pengunjung. Bakso, bakso, dan bakso. Hampir setiap hari aku makan bakso Mang Jaja, dikarenakan rasanya yang enak. Mungkin bukan aku saja yang kecanduan. Banyak pula orang yang rela menunggu bakso itu dalam antrian. "Bu, aku berangkat dulu ya," ucapku. Ku kayu sepedaku menerjang matahari pagi. Hari ini ada yang spesial di sekolah, yaitu Ozan ulang tahun. Aku dan teman-teman berencana memberinya kejutan ulang tahun. Apalagi kalau bukan mengerjai dia. Kupelankan sepedaku saat mendekati persimpangan. Mang Jaja bersiap membuka gerainya. Lihat beberapa orang sudah berkumpul di depan kedai itu untuk membeli bakso. Sementara hari masih pagi. Sementara udara masih dingin. Yang jelas para pelanggan sudah bergerumul di depan tenda sang master bakso itu. "Mang," kusapa dia saat aku mulai berkelok. Bapak-bapak itu melambaikan tangannya ke arahku. Meskipun tampangnya seperti preman Tanah Abang, tapi dia cukup ramah. Dengan jenggot keabuan, tumbuh memanjang di dagunya, dan memakai kaos kutang putih dan sarung. Jam pelajaran di sekolah berlalu begitu cepat. Tampaknya sang waktu pun ingin lekas melaksanakan perayaan hari jadi Ozan. Bel tanda pulang terdengar lebih bersemangat dari hari-hari biasanya. Seolah dia pun ingin cepat-cepat memberikan ucapan selamat kepada Ozan. Seharian cowok bapu itu tak fokus pada pelajaran. Sepertinya dia mencium aroma-aroma penistaan yang akan kami berikan kepadanya. Orang yang punya ulang tahun itu pun tiba-tiba siaga, waspada, matanya awas melihat segala tindak tanduk anarki yang kapanpun bisa menyerangnya. Sebelumnya dia mampu membentengi dirinya sendiri dengan bersiap pulang mengikuti arah jalan guru pelajaran fisika. Kami dari belakang salah satu temanku sudah menggapai tangannya. Diiringi seorang lagi. Kini Ozan diapit teman-temanku yang menyeringai. Mangsa sudah di tangan. Saatnya untuk diterkam. "Mau kemana kau, Puk, Bapu?" Kami menyeretnya ke belakang sekolah. Ini adalah ritual di mana salah satu anggota geng kami ulang tahun. Tertawa terdengar. Aku mencoba mengatur nafas menahan tawaku. "Please jangan,"
Ozan meronta. Lalu tiba-tiba, tubuh gemuk itu basah kuyup. Kemudian serangan dari tembakan tepung pun datang bertubi-tubi. Sialan kalian. Kami bertukar tawa. Tapi Ozan tidak. Dia hanya mengumpat. Lalu mendadak dia melakukan serangan balik. Tubuh gempalnya yang pasah dan penuh tepung sekonyong-konyong memelukku. Aku berteriak, yang lain terbahak. Setelah itu kami semua sama-sama ternodai oleh tepung. Aku capek dan lapar, ucapku. Iya nih lapar, sahut Tama. Woi, yang ultah, traktiran dong, cetus Jupri bersemangat. Dia ini provokator dari segala provokator. Enak aja, kagak ada duit gua, sungut si Ozan. Saat itu seragamnya sudah dia lepas. Semakin tampak pula lekukan lemak yang menonjol. Ya sudah, kita patungan aja yuk buat beli bakso Mang Jajah, cetus si Tama. Bakso Mang Jajah? Wah, asik tuh, timpalku. Duitku tinggal 2.000 perak. Ozan mengeluarkan selembar 2.000-an dari sakunya. Uang itu sudah basah dan lecek. Aku punya 10.000 nih, ucap Tama. Punya gua 1.500, timpal Supri. 20.000 nih, aku ikhlas, seruku akhirnya. Dengan bersepeda kami pergi ke kedai Mang Jaja. Seperti biasa, selalu dipadati pengunjung. Bukannya Mang Jaja itu masih saudaraan sama lu lah, Zan? Tanya Tama waktu turun dari boncenganku. Iya, dia pangemanku sih, jawab Ozan. Wah, dapat kortingan dong, celetuk Jupri sambil nyengir. Kupandang kursi-kursi yang sudah penuh. Duduk di mana nih? Tanyaku. Sudah sini, ikut gua, ucap si Ozan. Ozan berjalan di depan kami, melewati meja-meja makan. Meja kayu itu terdiri dari 4 kursi, berjajar rapi dan bertaplak plastik warna-warni. Interior warung ini cukup sederhana, tapi berdiam di sini pasti nyaman dan sejuk, daripada duduk di beberapa kursi yang ditata di depan. Tentunya sangat panas. Mang Jaja melihat kami. Ozan, apa kabar? Pulang sekolah ya? Ozan mencium tangan pamannya. Lalu kami digiring masuk ke ruangan kecil, dekat rombong tempat Mang Jaja memanaskan bakso. Istri Mang Jaja sibuk melayani pelanggan. Kami berempat duduk lesehan di lantai yang berkarpet, dengan meja kecil persegi panjang, yang cukup muat untuk kami makan bakso dengan santai. Aku duduk di pojok, melihat Mang Jaja, yang sibuk mengaduk-aduk kuah bakso. Aromanya sungguh menggoda. Cacing-cacing di perutku seolah semakin berteriak untuk meminta makan. Kulihat beberapa orang dengan lahap memakan bakso mereka. Beberapa tampak keringatan karena kepedasan. Seseorang dengan rakus memasukkan satu bakso ke mulutnya tanpa dibelah. Aku sudah membayangkan semangkok penuh baksoku dengan saus dan sambal. Ada bakso urat, bakso daging, tambahan telur puyuh. Tak lupa juga taburan daun seledri dan bawang. Mang Jajang tetap mengaduk kuah dalam panci. Tubuhnya benar-benar tambun menutupi setengah dari rombong itu. Apa Mang Jaja dan istrinya setiap hari makan bakso hingga setambun itu? Tanya Tama. Jupri pun tertawa. Lihat, aku hampir setiap hari beli bakso di sini, tapi tubuhku tetap kurus. Ya lu kan kayak sundel bolong, Jup. Semua yang dimakan langsung keluar dari lubang lu. Bedanya lubang sundel bolong di atas, kalau elu di bawah, celetuk Ozan yang disambut tawa teman-teman. Mang Jaja bersiul-siul sambil menata 4 buah mangkok, lalu mengisi dengan beberapa bakso. Uap dari kuah mengepul. Aromanya langsung menerjang hidung dan membuat air liurku semakin mengalir. Dia taburkan seledri yang berwarna hijau segar, lalu bawang goreng yang renyah. Bakso pun siap dihidangkan.
Aku benar-benar menanti bakso itu, hingga tak pernah sekalipun memalingkan wajah saat Mang Jaja sibuk meraciknya. Keempat mangkok itu ditata di nampan besar. Lalu bergegaslah sang master bakso menuju ke tempat kami, menyajikan hidangan istimewanya. Sedetik mataku terpaku pada panci di mana kuah mengepul. Sesosok makhluk berdiri di sana, yang sedari tadi tak terlihat karena tertutup tubuh besar Mang Jaja. Jantungku berhenti berdetak. Sosok itu terlihat ringkih dan membungkuk. Tingginya kurang lebih 1 meter. Dia terlihat seperti monster. Aku terpaku melihat makhluk tersebut. Badannya berwarna merah kehijauan, dipenuhi kutil besar kecil yang mengelupas di sana-sini. Dari kutil-kutil yang sebagian pecah itu, mengeluarkan cairan berwarna kuning, seperti nanah. Kulit kepalanya bersisik dan mengelupas, menyisakan beberapa helai rambut kusut yang tumbuh sangat lebat. Rontok pun tak mau. Aku menelan ludah, melihat wajahnya yang bersisik penuh nanah. Tanpa kedua mata, hanya lubang hitam kosong di sana. Hidungnya pun tak menempel, menyisakan 2 lubang kecil di atas gigi-gigi runcing, tanpa bibir yang sedang menganga. Air liur menetes dari mulutnya, dan tetesan liurnya turun ke bawah, jatuh ke dalam panci kuah bakso. Aku melihat sekeliling. Tak ada satu orang pun yang menyadari keberadaannya. Mang Jaja menaruh mangkok di meja. Aku menatap teman-temanku. Tak ada yang aneh. Terkesan biasa saja, seolah tak melihat apa-apa. Mereka tak melihat monster yang meludahi kuah bakso di panci itu. Atau hanya aku saja yang bisa melihat penampakan makhluk itu. "Nih, silahkan," ucap Mang Jaja tersenyum ramah, menghidangkan bakso di meja. Tak ada ekspresi aneh di wajahnya. Apakah yang kulihat itu adalah hantu peludah? Yang pernah kudengar sebuah urban legend mengenai makhluk tersebut. Seorang yang meminta penglaris ke orang pintar dan melakukan ritual-ritual khusus agar dagangannya laris manis. Mereka pun tak tahu bentuk nyata dari penglaris yang mereka pakai. Apakah Mang Jaja tak menyadari keberadaan hantu peludah itu? "Makan tuh, keburu dingin. Ngelamun aja lu." Ozan menyikutku, berkata dengan mulut penuh bakso, sedangkan diriku termangu menatap baksoku. Kepulan uap dari kuah itu tak lagi harum di hidungku. Irisan seledri itu tak lagi segar di mataku. Taburan bawang goreng itu pun tak lagi menggoda di mataku. Dan juga bakso-bakso yang menyasai mangkukku tak lagi nikmat di lidahku. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk tidak memakan bakso itu. Mungkin dikarenakan saya sudah melihat sosok itu. Jadi saya takut untuk memakan bakso itu. Itulah cerita yang bisa kami bagikan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan juga nilai positif di balik cerita ini. Dan saya ingatkan kepada kalian, jangan lupa berdoa sebelum makan. Di sini Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.